Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya. Untuk tanggal 17 Mei, hari ini sesi 1 break ya, 17 Mei, hari Senin. Saya bahasnya untuk 2 hari ya. Jadi 17 dan 18 Mei ya. Jadi untuk besok masih kurang lebih valid ya analisanya ya. Sebelum bahas tentang sahamnya, saya bahas dulu mengenai indeksnya ya, IHSG ya. Jadi seperti kita perhatikan di sini sebelumnya memang IHSG sideways lama ya, yaitu di range 5.900 sampai dengan range yang saya kotak ini nih ya, kurang lebih 5.900 sampai dengan 6.100 6.115an ya kurang lebih ya sidewaysnya ya. Jadi untuk sampai sesi 1 break ya, dia ditutup di bawah 5.900 ya. Jadi memang IHSG kalau di bawah 5.900 dia cenderung resiko ke support berikutnya ya, kurang lebih sekitar angka 5.600 ya. Jadi sebenarnya sih nggak perlu panik karena walaupun IHSG naik turun kan fokus kita ke portfolio saham kita masing-masing ya. Jadi kita kan nggak bisa trading atau invest di IHSG ya. Jadi fokus kita tetap di portfolio masing-masing. Nggak perlu khawatir asal pasang trading stop dan stop loss. Ada beberapa saham saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya, silakan dicek. Kalau misalnya turun di bawahnya supportnya, lebih baik jual dulu sesuai dengan anjuran di video ya, seperti itu. Kemudian untuk hari ini saya bahas 14 saham dengan transaksi value terbesar dengan kenaikan minimum di atas 2% ya. Saya mulai dulu dengan kota ya. Jadi kota di sini sebenarnya sudah saya bahas ya di analisa saham harian di beberapa hari yang lalu. Dia masih gagal untuk naik ke atasnya 78,6% ya, karena sebelumnya sempat dia berhasil naik, kemudian 2 hari berikutnya dia turun kembali ya, dan hari ini dia akan berusaha untuk naik kembali ke atas Fibonacci retracement 78,6% nya ya, yaitu di angka yang kurang lebih yang ini ya, saya panjangkan garisnya, yaitu kurang lebih di angka 300 ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 262 ya, karena 262 adalah low-nya hari ini ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 262. Kalau turun di bawahnya 262 ada kemungkinan dia turun lagi sampai dengan testing di kurang lebih di area support berikutnya di sini ya, 194 ya kurang lebihnya ya, seperti itu. Bentar saya paskan dulu ya, 194 ya. Hati-hati kalau dia turun di bawahnya 262. Kemudian bagi yang belum punya, Pak Suntar, kalau belum punya bagaimana? Nah, minim ya, kalau yang mau buy ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 326 ya, atau ke atasnya 344. Itu kalau ingin buy. Tapi kalau untuk amannya, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, yaitu di atas 420. Jadi strateginya kalau mau buy on weakness, cara saya sih minimum tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 344 ya, atau paling cepat kalau sudah naik ke atasnya 326 ya, seperti itu. Karena kalau masih di bawah 300 dia masih resiko turun lagi ke bawah sampai dengan 194 ya di bawahnya ya. Ya kalau bertahan di atas 194, kalau turun lagi dia makin dalam lagi ya. Di sini kita lihat sampai 148 ya. Kemudian kalau yang ingin buy high sell higher, minimum ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sideways sebelumnya ya, dia naik kemudian dia gagal turun lagi sideways di bawahnya, kemudian naik lagi dia berhasil breakout ya. Jadi dia harus tembus ke atas yang 420 ya, supaya dia berhasil naik ke atas ke Fibonacci retracement 50%, yaitu di 500 atau ke kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di area sekitar 575 lah ya. Di sini ada swing high-nya 575 untuk kota ya. Jadi belinya bertahap aja kalau belum punya. Kalau sudah berhasil naik ke atas paling cepat 326 ya, atau tunggu di atas 344 ya. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau konfirmasi dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Karena terus terang dia arahnya ini dia masih cenderung downtrend ke bawah ya, walaupun di sini sideways kemudian dia turun lagi, kelihatannya seperti dia mau breakout
masuk lagi ke sideways-nya ya. Tapi ya kita belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Memang kalau kita lihat di sini pembelian asing juga lumayan banyak sih. Kita nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau deal tertentu ya. Yang penting kita fokus ke saham kita masing-masing ya. Kalau kita lihat di sini, yang menarik di sini ya, dia sudah turun, tapi volumenya dia tetap ya. Kemudian yang menarik di sini, ketika dia berada di sekitar area Fibonacci retracement 78,6% ya, transaksi volumenya dia lumayan meningkat ya. Jadi ada kemungkinan dia balik lagi ke 61,8% ada ya. Itu untuk kota. Kemudian untuk MLPL ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, beberapa minggu yang lalu sebelum liburan ya. Jadi saya sebutkan di analisa saham harian. Dia belum punya, belinya kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya resistennya ini ya, 242. Jadi dia sudah berhasil breakout ke atasnya 242. Boleh buy ya, karena saya sudah sebutkan sebelumnya ini resistennya. Jadi yang sudah punya Pak Suntar, bagaimana pasang trailing stopnya di mana? Kita pasang di 262 dan di 270 ya. Itu kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian Pak Suntar, kok saya mau buy high sell higher boleh nggak? Boleh aja. Jadi belinya ya, kalau mau buy high sell higher, kita lihat di sini hanya 280 ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 280 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 280, boleh buy Pak Suntar, boleh. Maka target berikutnya di mana Pak Suntar? Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 280, maka target berikutnya di 300, lebih di area sini ya, 304 ya. Jadi kalau naik ke atasnya 280, ini saya kasih acuan ya, naik ke atas 280 boleh buy ya. Bagi yang suka buy high sell higher, naik lagi ke atas 304 boleh buy lagi. Targetnya kurang lebih sekitar ini ya, 350-an ya, 352 lah. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Saya sudah kotain ini di atasnya ini ya. Kemudian yang mau buy on weakness Pak Suntar, saya takut buy on weakness ya, kurang lebih mana ya, sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu di area ini ya, yang saya kotain ini kurang lebih ya, sekitar 185 sampai dengan 193an ya, 194 lah. Atau kalau mau buy on weakness agak ke atas sedikit ya, kurang lebih kalau dia koreksi ya, kurang lebih di area 200 sampai dengan 210 lah, kurang lebih ya. Seperti itu ya, kalau dia terkoreksi. Jadi kita tunggu aja. Yang nggak berani buy high sell higher ya, tunggu aja di sekitar area koreksi 200 sampai dengan 210 lah, kurang lebih lah ya, paling dekat ya, atau di area 185 sampai dengan 194 ya. Itu kurang lebih MLPL. Kemudian untuk NATO, NATO ini sudah saya sebutkan ya. Yang rajin nonton, mencatat analisa saham harian saya ya, dan juga buy ya, kalau yang percaya ya, selamat ya. Karena saya sebutkan sebelumnya buy high sell higher kan, ini adalah area buy yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi naik ke atas 580 buy, naik lagi ke atas 595 buy, naik lagi ke atas 610 buy kan. Nah berikutnya kalau mau tambah lagi ya 640, 675 ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Suntar ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 610 dan 595. Itu yang sudah punya. Yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih ada dua pilihan ya. Yang pertama mau buy on weakness ya, kurang lebih di area sekitar 555 sampai 570 ya. Itu kurang lebih target koreksinya ya. Jadi kalau dia turun sampai 595 kemudian dia berhasil rebound ke atas ya, nah ke atas 570 boleh buy ya, seperti itu ya. Itu buy on weakness ya, atau di area paling bawah sendiri 525 sampai 535. Kalau nggak dikasih Pak Suntar, saya antri tapi nggak dikasih ya, pakai teknik yang lainnya ya, yaitu buy high sell higher. Jadi kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 630 boleh buy boleh, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kenapa buy-nya jangan terlalu banyak? Karena kecenderungan terus terang aja ini dia masih belum ada konfirmasi breakout ya. Kalau kita tarik garis extensionnya 1, 2, 3 ya, 3 titik ya, dia belum masih breakout ke atasnya 715 ya. Jadi cenderung masih sideways. Jadi saran saya sih jangan terlalu banyak-banyak ya, buy-nya bertahap aja. Kalau yang belum punya mau buy high sell higher boleh naik ke atas
Nah, hari ini hanya kan 630 ya, boleh mulai dari 630 ya, ini saya kasih tanda ya. Jadi naik ke atas 630 buy, naik lagi ke atas 640 buy lagi, up, tambah lagi, istilahnya average up. Kemudian naik lagi ke atas 675 tambah lagi. Kalau mau masuknya antara 640 sama 675, kalau tengah-tengahnya kira-kira konfirmasinya di mana ya? Kita pakai acuan yang ini aja ya. Ini adalah acuan low dari swing high tanggal 7 November 2020 ya. Dia high-nya 715, low-nya dia di 660. Jadi yang mau average up lagi antara 640 dan 675 boleh tambah di 660. Itu untuk NATO ya. Secara keseluruhan sih sejauh ini 1 2 3 uptrendnya masih cukup bagus, tapi dia masih dalam sideways-nya yang lebar ya. Karena dia masih di bawahnya 715 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif sampai pakai margin ya. Kemudian MPPA hari ini dia sempat, bentar saya lihatkan, awalnya sempat melambung naik, kemudian dia turun lagi ya. Yang sudah punya Pak Sunar bagaimana? Pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 860 ya. Dan karena ini pas di 90, 910 titik breakoutnya, jadi pasang aja stop lossnya di 860, itu yang bagi yang sudah punya ya. Yang sebelumnya saya sudah sarankan kalau naik lagi ke atas 910 boleh buy high sell higher kan, tapi tentu saja saya sudah sebutkan ya, ini adalah area 995 sampai 1000 lah, itu adalah area resistennya ya. Jadi kalau dia gagal naik ke atasnya ya lebih baik pasang trailing stop ya. Ini saya sudah kasih garisnya ya. Harusnya sih kalau buy on breakout 910 ya pasang juga trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi jangan sampai profitnya hilang ya. Kemudian Pak Sunar, kalau mau beli bagaimana ya yang belum punya? Ada dua pilihan sih. Pilihan pertama pakai teknik buy high sell higher. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 990 boleh buy, boleh. Angka targetnya adalah kurang lebih 1200 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. 1200 ini kurang lebih di area ini ya. Supportnya kurang lebih di tahun 2016 dan di awal-awal 2017 ya, 1200-an. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 990 ya, jadi ke atas 1000 lah. Jadi kalau naik ke atas 990 yang belum punya boleh buy. Kemudian naik lagi ke berapa Pak Sunter kalau mau buy ya? Kalau antara 1000 sampai 1200 kan, itu range-nya. Berarti kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 1000 boleh tambah lagi. Kemudian kalau di tengah-tengahnya Pak Sunter kalau mau tambah ya, kalau naik lagi ke atas 1050 tambah lagi, naik lagi ke atas 1100 tambah lagi ya, seperti itu ya, sampai kemudian target 1200 ya. Apakah memungkinkan tercapai? Mungkin aja tercapai ya, seperti itu ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kira-kira tunggunya di mana? Sebenarnya ada 3 titik area ya. Yang pertama 850 ya, itu mulai dekat ya koreksinya ya. Kemudian kedua di area sekitar 750. Yang ketiga ya di area yang sekitar yang bawah ini ya. Saran saya sih kalau mau buy on weakness ya tunggu di area sekitar ini ya, 626 sampai dengan ini ya 665 ya, lebih ya. Ini areanya kalau mau buy on weakness 620 sampai dengan 665 seperti itu ya. Atau tunggulah di sekitar area 700 sampai dengan 740 ya. Jadi kalau dia terkoreksi lagi biasanya testing ini ya, ini adalah titik swing high-nya yang dia tembus ke atas ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ini adalah swing low-nya. Jadi ini kita gunakan sebagai area supportnya. Jadi kalau dia turun koreksi sampai 740 atau bahkan turun di bawahnya 740, jangan langsung buy, jangan. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya 740 ya. Jadi kalau 1 hari ke depan dia sudah berhasil naik lagi, misalnya naik ke atas 750 ke atas, boleh spekulasi buy lagi ya. Itu untuk yang buy on weakness. Kalau takut ya buy high sell higher boleh ya. Yang penting tetap sabar, fokus, dan disiplin ya, sesuai dengan resiko masing-masing. Kalau misalnya nggak suka saham yang ketinggian, memang fundamentalnya MPPA ini masih tertekan ya setahu saya. Jadi kalau trading sih secukupnya aja, jangan sampai terlalu agresif, beli sebanyak-banyaknya gitu ya. Menurut saya sih secukupnya aja, sesuaikan dengan resiko masing-masing gitu ya. Kemudian untuk berikutnya SAMF ini sudah saya jelaskan juga ya. Sebelumnya saya sudah memberitahukan untuk SAMF ya. Bentar, SAMF kelihatannya dia disuspend atau enggak ya? Saya lihat dulu ya. Ya, SAMF disuspend ya. Jadi saya skip ya SAMF.
karena dia di suspend, masih belum dibuka ya. Ini saya ini masih, ini tanggal 11 ya, ini masih dia belum dibuka. Jadi kita skip, kita ke berikutnya yaitu ke TCPI ya. Jadi TCPI ini juga saya sudah bahas ya, di analisa saham mingguan dan harian juga ya kalau salah ya. Nanti silakan dicek lagi. Dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, naik ke atas 7.300. Terakhir saya sebutkan kalau mau buy, kalau naik ke atas 7375 boleh buy kan, dia sudah naik ke atasnya. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7375 dan 7300, maksimum di 6950 ya ini ya. Kalau turun banyak itu lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia turun sampai 6425an ya kurang lebih ya. Yang belum punya boleh buy on weakness, boleh Pak Sunar, boleh tunggu sekitar 6900 sampai dengan 6950 ya di sini yang saya kontakin ini. Atau mau sih buy high sell higher, jadi kita buy-nya mulai dari 7700 atau 7800 ke atas ya. Jadi kita buy-nya mulai di sana. Ini naik ke atas 7700 buy, naik lagi ke atas 7800 buy ya. Sampai targetnya kurang lebih terdekatnya di sekitar angka 8125 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8125, maka target berikutnya di area 8675 dan 8950 itu untuk TCPI. Jadi sesuaikan aja, jangan terlalu agresif. Kalau naik ditambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau uptrendnya sih selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement-nya 38,2%-nya ya, saya rasa sih masih ada peluang untuk naik sampai dengan minimal ini ya 8125 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8125 Pak Sunar, boleh tambah lagi, boleh, karena ada kemungkinan besar dia berhasil naik sampai 8950 lah minimum ya. Ya mudah-mudahan dikasih lagi 9400 ya, tapi minimum ya kalau dia berhasil breakout ke atasnya 8125 ya, target berikutnya sekitar kurang lebih 8950 lah. Di sini ada checkpointnya ya 8675. Kemudian ITMG, jadi saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan ya. ITMG dia sebenarnya dia cenderung sideways ya. Kita lihat di sini sideways-nya lumayan rapi ya, di area sekitar 11.550 sampai dengan 13.250 ya. Ini sideways-nya ITMG. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 12.875 ya. Ini garis-garis ini sudah saya sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Jadi ini ada memudahkan kita untuk acuan pemasangan trailing stop atau stop loss-nya ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 12.75 atau trailing stop-nya ya. Atau maksimum kalau turun lagi di bawah 12.600 lebih baik jual dulu, karena dia ada kemungkinan turun lagi sampai di bawahnya ini ya 11.425 sampai dengan 11.500an kurang lebih ya. Jadi yang mau buy weakness ya boleh-boleh aja kalau mau tunggu di antara area level 11.400 sampai dengan 11.450 itu untuk ITMG ya. Targetnya ya dia di sekitar 13.250. Itu yang mau trading sideways-nya ya untuk ITMG. Kalau yang mau, kan tadi Pak Sunar ini kan sempat breakout naik ke atas Fibonacci retracement 23,6%. Kalau belum punya bagaimana? Ya kalau yang mau buy high sell higher lebih baik bisa saya sarankan ya. Jadi kalau mau buy tunggu kalau naik ke atas 13.475 buy. Buy-nya sedikit aja. Kalau naik lagi ke atasnya 13.900 kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 13.900, kemungkinan besar dia bisa mencapai target sekitar 15.000-an ya. Ini swing high-nya tanggal 13 Januari sekitar 15.050. Jadi dia kalau berhasil breakout ke atasnya 13.900 boleh tambah lagi, boleh, karena dia sudah breakout dari sideways areanya ya, seperti itu. Jadi saat ini dia sedang menguji resistennya kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya. Di sini areanya kurang lebih sekitar 13.250 sampai dengan 13.275 ya. Ini area resistennya untuk Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi untuk berikutnya saya ketikkan dulu ya sahamnya. Memang dikala IHSG turun biasanya saham-saham yang naik itu biasanya yang second liner sama third liner ya. Jadi jangan heran kalau saham-saham yang saya bahas ini kebanyakan kok bukan big caps ya, bukan blue chip ya, seperti itu ya. Ya karena kalau indeksnya lesu ya saham-saham yang gerak biasanya yang
third liner lah, istilahnya second liner atau third liner gitu ya. Jadi saya bahas beberapa kayu, kemudian ya TGRA. Jadi TGRA kalau kita lihat di sini dia memang cenderung masih sideways ya. Saya lihat kan di mingguannya ya, memang dia cenderung sideways di area yang saya kotain ini ya. Ini adalah area kurang lebih sekitar 120 sementara 176 ya. 174 ya. Ini adalah resistennya 174. Jadi dia masih cenderung sideways di bawah ya. Kemudian yang sudah punya Pak Suntar bagaimana? Yang sudah punya pasang aja, kalau belum pasang trading stop atau stop loss ya, pasang aja di low-nya hari ini 131 dan di 120 ya. Kalau dia turun banyak 120, saran saya sih jual dulu ya, seperti itu. Itu bagi yang sudah punya ya. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana gitu ya. Saya coba tarik Fibonacci retracement ya, dari sini sampai sini ya, kurang lebih ya. Jadi dari swing low-nya sini sampai swing high-nya sini, kalau saya tarik garisnya sebentar, saya ini di level 89. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, Fibonacci retracement levelnya sebenarnya cukup rapi ya. Kenapa kok cukup rapi ya? Kita lihat aja ini Fibonacci retracement 61,8%. Dia gagal breakout ke atasnya, dia turun lagi ke bawahnya. Sekarang bahkan di bawahnya 78,6% ya. Kemudian ini retracement 50%-nya. Nah, di sini kita lihat ada area swing high-nya di sini ya. Dia gagal naik lagi, dia malah turun ya. Jadi ini ada resistennya seperti itu ya. Jadi yang belum punya sih, saran saya sih ada dua ya. Yang mau buy on weakness, tunggu ya. Tunggu kalau dia sudah nyentuh 120 ya. Kemudian dia berhasil rebound lagi, naik ke atasnya. Karena Fibonacci retracement 78,6% di 138 ya. Kalau naik ke atas 138 lagi, boleh buy ya, seperti itu ya. Demikian juga kalau mau yang itu yang buy on weakness ya. Jadi tunggu kalau dia nyentuh ke 120 testing, atau kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 138 ya, boleh buy. Kemudian kalau mau amannya sebenarnya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 174 ya, karena kalau dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya dia masih resiko istilahnya masih downtrend ya, walaupun dia mungkin dia masih sideways di area kurang lebih sekitar Fibonacci retracement 78,6% dan 61,8% ya. Tapi kalau dia selama di bawahnya 61,8%, menurut saya sih masih resiko ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak aja kalau mau beli lebih awal, atau lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya, 177-an kurang lebih ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini high-nya di atas 174 ya. Jadi tunggu breakout aja ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 174, buy gitu ya. Atau kalaupun mau buy sekarang ya buy weakness ya, tunggu nanti, minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 138 lah. Kalau kita lihat di sini di swing high-nya 30 April 138. Hari ini dia sempat naik kemudian turun lagi kan. Nah, maka menurut saya sih hati-hati aja, tapi jangan terlalu takut juga ya. Asalkan pasang trading stop dan stop loss, saya rasa sih tidak ada masalah ya, seperti itu ya. Yang penting disiplin aja, fokus ya. Itu untuk TGRA. Kemudian berikutnya untuk LPPF ya. LPPF ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di dua level ya, 1685 dan di 1605. Yang mau buy saya sudah sebutkan, buy weakness memang di sekitar area 1755 sampai 1835 ya. Jadi kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh aja, itu buy weakness ya. Atau kalau mau saya sudah sarankan sebelumnya ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1840 lah, karena ini 1835 dia hari ini kan berhasil sampai high-nya 1840 ya. Jadi yang belum punya ya, kalau mau weakness spekulasi buy, buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1840 ya. Naik ke atas 1840 buy, naik lagi ke atas 1935 buy ya.
Jadi banyak bertahap aja. Kalau berhasil naik lagi ke atas 2100, boleh tambah lagi boleh. Maka targetnya kurang lebih di Fibonacci retracement 50% di 2200 sampai dengan ini ya, swing high-nya 2320 itu untuk LPPF. Jadi saat ini sih masih kecenderungan sideways ya. Tapi sebenarnya dia uptrend-nya masih cukup bagus ya kalau kita lihat di sini ya. Ini kalau kita tarik primary-nya, kemudian kalau secondary uptrend-nya dia untuk pakai garis yang ini ya, kurang lebih ya. Jadi dia masih di atasnya ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness sih beli aja sekarang ya. Atau tunggulah nanti kalau koreksi kurang lebih di sekitar area ini ya. Fibonacci retracement-nya 23,6% ya, yaitu di 1475 kurang lebih ya. Karena saya tarik retracement-nya dari sini sampai ke bawah ini ya, karena dia kecenderungan masih downtrend ya. Secara monthly-nya dia kalau kita lihat di sini monthly chart-nya ya, dia sebenarnya sih kalau di zoom ya, dia sih sebenarnya masih downtrend ya, walaupun ini cenderung sideways lama ya, sepanjang tahun 2020 sampai 2021 ya, sampai sekarang ya. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya, walaupun masih cukup potensial karena industrinya terus terang masih tertekan ya, seperti itu. Kemudian untuk wifi ya atau wifi lah, mau sebut apa, ini sudah saya bahas sebelumnya juga ya di analisa sama Marian ya. Ini yang titik yang koreksinya yang terdekat ya, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar sini. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1050 buy, naik lagi ke atasnya Fibonacci extension 17,2%, di atasnya 1070 boleh tambah lagi boleh. Kalau naik lagi ke atas 1100 boleh tambah lagi boleh. Maka target price nya sebenarnya kurang lebih di area Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih di area 1200. Jadi kalau secara teknikalnya sih uptrendnya sih cukup bagus ya. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area yang saya kotain ini ya, 955 sampai 980 itu yang buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 1050. Jadi naik ke atas 1050 buy, naik lagi ke atas 1070 buy, naik lagi ke atas 1100 buy. Mudah-mudahan dikasih target sampai 1200 ya. 1150 ini adalah average up terakhir ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1150 boleh tambah lagi boleh. Kemudian berikutnya baja, ini sudah saya bahas juga. Jadi saran saya sebelumnya kalau mau buy on weakness sih masih tetap ya kurang lebih di area yang saya kotain ini ya, 305 sampai dengan 310 ya. Atau di bawahnya sekalian ini ya, di 222 sampai dengan 236 lah kurang lebih ya. Itu yang mau buy on weakness baja ya. Atau kalau yang belum punya, yang sudah punya, sebentar saya lupa saya pas dulu yang sudah punya ya, yang sudah punya sahamnya pasang aja trailing stopnya di 370 dan di stop lossnya di 348 ya, dan maksimum stop lossnya di 324 ya. Jadi kalau turun dari 324 ya resiko ke bawah ya, seperti itu. Kalau yang mau buy high sell higher menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas yang 420 ya. Jadi kalau naik ke atas yang 420 buy, banyak bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 440 tambah lagi, ada kemungkinan dia breakout ke atas Fibonacci extension 177,2%. Kalau dia berhasil naik lagi sebentar ke atas 177,2%, targetnya di mana ya, kurang lebih di Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih di area sekitar 500-an ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ya ke atasnya 450. Jadi sebenarnya sih uptrendnya sih masih cukup bagus ya. Ya hati-hati aja, memang dia kenaikannya sudah tinggi ya. Sesuaikan aja dengan resiko masing-masing. Jadi misalnya langsung saya beli resiko dibaca sampai 10 juta ya, masuknya bertahap aja ya. Ketika dia breakout ke atas 420, mungkin belinya sekitar 2,5 juta kurang lebih ya. Terus dia naik lagi ke atas 450, breakout ke atas Fibonacci extension 1,2%, ya boleh tambah lagi 2,5 juta gitu ya. Terus seterusnya kalau naik lagi di antara 450 sampai 500 ya, mungkin di tengah-tengahnya ya setiap pelipatan 25 atau 20 ya terserah ya, boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Itu untuk baja. Kemudian untuk GDST kita lihat di sini, ini sudah saya kasih garis-garisnya ya, kurang lebih. Sebelumnya saya sudah sebutkan kalau mau
buy on weakness memang di daerah sekitar sini ya. Jadi ini kesempatan kalau mau buy on weakness, dengan catatan kalau turun lagi di bawahnya ini ya, ini swing low-nya hari ini 110 ya. Jadi kalau dia turun lagi bawah 110 lebih baik jual dulu ya. Itu yang sudah buy ya. Yang buy on weakness sih sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Memang dia cenderung sekarang di range 110 sampai dengan 125 lah kurang lebih ya. Resistennya 124 ya tepatnya. Jadi kalau yang mau PHSL higher Pak Sunar, ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 123 ya. Tetap ya, ini acuan yang sebelumnya 123, jadi naik ke atas 123, atau yang sebelumnya ini ya 124 ya, beda 1 rupiah ya harganya ya. Naik ke atas 124 ya, baik, kemudian naik lagi ke atasnya 132 ya, karena ini 131 karena ini swing high sebelumnya, kemudian di sini high-nya 132 ya, jadi kita pakai acuan 132 aja. Jadi kalau naik lagi ke atas 132 atau sekalian 134 ya, 134 ini kita lihat dari jauh ke belakang ya. Ini kalau kita lihat mandinya jauh banget ya, kurang lebih sekitar area sini ya, swing high-nya yang bulanan kurang lebih di bulan November. Bentar, ini kurang lebih di bulan Juni ya 2017 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja kalau yang belum punya ya, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 124 buy, naik lagi ke atas 132 buy, naik lagi ke atas 134. Kalau mau buy sih beli aja ya. Atau sekalian tunggu naik ke atasnya ini ya, breakout ke atas 141 buy. Naik lagi ke atas 147 boleh tambah lagi ya, buy up istilahnya. Jadi dia berhasil breakout dari swing high yang sebelumnya ini ya, tanggal 10 Desember 2020 itu untuk GDST. Kemudian berikutnya tuh kayu ya. Kayu sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Memang lama saya nggak bahas lagi karena dia masih cenderung koreksi, dan hari ini rupanya dia berhasil naik ke atas 61,8% ya, Fibonacci retracement 61,8%. Jadi yang mau buy sebenarnya sih boleh-boleh aja, yang belum punya ya, yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 71. Kalau dia turun banyak 71 ya ada kemungkinan dia turun lagi sampai level ini ya, kurang lebih di sekitar 60 ya. Jadi kalau turun banyak 71 lebih baik jual dulu. Yang mau buy on weakness sebenarnya sih selama dia di atasnya 71 kemungkinannya masih bisa naik sampai dengan minimum ya Fibonacci retracement 38,2% ya. Yang mudah-mudahan dikasih Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, seperti itu ya. Ini untuk untuk kayu ya. Ini memang acuannya Fibonacci retracement-nya saya nggak geser lagi ya, karena kenapa saya nggak geser lagi, karena kalau kita lihat di sini ini acuan support dan resistennya sudah cukup bagus ya, sudah cukup rapi ya. Jadi kalau digeser-geser lagi nanti berubah lagi, tambah bingung gitu ya. Memang ada yang protes lupa Sunar, penarikan Fibonacci retracement, nah itu kan dia harus pakai swing high yang paling tinggi yang sebelah kanan ya. Nah, karena ini kan ada yang lebih tinggi lagi. Ya memang benar ya. Tapi saya nggak rubah lagi supaya nggak bingung, karena ini pembahasan sebelumnya dia berhasil breakout kemudian dia turun lagi ya. Ya kita tinggal ikutin aja yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini dia rapi ya. Loh, 38,2%, terus kemudian di sini 23,6% ya kurang lebih ya. Nggak bisa pas persis ya, nggak bisa ya. Market nggak bisa diatur dengan analisa teknikal, nggak bisa ya. Kalau market bisa diatur dengan analisa teknikal enak ya. Semua orang nggak perlu kerja, tinggal pinjam uang di bank terus tinggal pelajari teknikal sampai mahir banget, terus kita trading dari berdasarkan garis-garisnya yang sudah digambarkan ya. Ya enak banget gitu ya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat seperti ini ya, ini kurang lebih ya sudah akurat gitu ya untuk acuan support dan resistennya. Di sini kita lihat ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu digeser-geser lagi lah, nanti malah bingung gitu ya. Yang belum buy, kalau mau buy lebih baik tunggu kalau berhasil naik ke atas 83 ya, seperti itu ya. Buy on weakness sih sekarang boleh-boleh saja, stop lossnya 71. Mau buy high higher tunggu di atas minimum kalau sudah berhasil naik ke atas 83 ya. Sebenarnya sih kalau sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, itu menurut teorinya. Tapi kalau mau buy lebih awal ya buy high higher ya, mulai naik ke atas 83 buy. Kemudian kalau mau ditambah lagi Pak Sunar, saya mau tambah lagi average up gitu ya. Ya kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, high-nya yang ini ya 90 ya, buy tambah lagi. Jadi naik ke atasnya mulai dari high-nya hari ini, naik ke atasnya 83 buy, kemudian naik lagi ke atas 90 buy.
Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 94 ya, naik ke atas Fibonacci retracement 23,6%, boleh buy lagi boleh. Maka target berikutnya yang mudah-mudahan dikasih lagi target kurang lebih sekitar 105 sampai dengan 108 ya untuk kayu. Secara keseluruhan sih apakah potensial kayu ini ya, kalau kita lihat di sini ya, tidur lama gitu ya, kemudian naik turun tidur naik lagi turun lagi, sideways naik sideways turun sideways ya. Jadi dia selama bertahan di atasnya 61,5%, ada kemungkinan dia akan naik lagi ya. Jadi masuk lagi ke sideways-nya, entah itu di 38,2% atau di 23,6% ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya secukupnya lah, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kemudian satu lagi saya bahas mengenai RANC ya. Saya tarik dulu garisnya untuk Fibonacci retracement-nya ya. Jadi saya tariknya mulai dari ini aja ya. Sebentar saya lihat dulu. Saya tariknya dari bawah aja ya, supaya enak ya. Dari bawah sini ke sini. Jadi antara 236 sampai dengan 575 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini support dan resistennya juga cukup rapi ya di Fibonacci retracement levelnya ya. Nah saat ini dia testing ini ya, dia sudah berhasil testing area Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi sekitar 494 ya di ini swing low-nya ya. Jadi dia sudah punya pasang ada trailing stop-nya di level 520. Nah ini saya gambarkan ya, ini kurang lebih high-nya 520. Kalau turun bagian 420 baik jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia turun lagi di bawah 500 ya, sekitar 494 ya, ini yang low-nya ya. Yang mau buy weakness sih tunggunya di sini ya. Jadi kalau dia turun lagi koreksi tekannya 494, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 494 ya, naik ke 500 atau naik lagi ke 520 ke atas, boleh buy ya. Itu yang buy on weakness ya. Jadi tunggu dia koreksi kemudian berhasil rebound ya, istilahnya mantul ya. Atau kalau mau ya buy high sell higher kalau sudah berhasil naik ke atas 545 di sini ya. Nah, ini high-nya yang tanggal bentar, maaf 530 ya, yang tanggal 4 Mei 2021. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 530 boleh buy, itu yang mau buy high sell higher. Kemudian kalau mau tambah lagi, Pak Sunar sudah berhasil naik ke atas 530, kemudian buy lagi atau average up kira-kira di area berapa gitu ya. Ya jadi kalau sudah berhasil lagi, oh maaf tadi bukan 530 ya, 540 ya high-nya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 540 buy, naik lagi ke atas 560 buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 575 boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi dia sudah breakout ya. Kalau breakout Pak Sunar, kira-kira ini kalau breakout ke atas 575 ya, target price-nya di mana gitu ya, Fibonacci extension-nya ya. Jadi untuk Fibonacci extension 127,2% kurang lebih sekitar area 667 ya angkanya ya. Tapi saya gambarkan di sini garisnya untuk 650. Saya lihat dulu ke belakang ya. Untuk RANC ini dipaskan ya, ini ada kebetulan ada swing high-nya di sekitar area Fibonacci extension 127,2% ya di 665 ya. Jadi akurasinya lumayan akurat ya, Fibonacci extensionnya di sini ya. Kalau yang berikutnya 161,8% ya, kurang lebih di sekitar area 800 ya. Ini juga area supportnya sebelumnya ya. Kalau kita lihat kan di sini ya, di tahun-tahun sebelumnya lama banget ya, ini tahun 2013an sebelum dia jatuh ya di 800 ya. Jadi intinya kalau dia berhasil naik ke atasnya 540 buy, naik lagi ke atas 560 buy, naik lagi ke atas 575 buy. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 600 boleh tambah lagi boleh. Maka targetnya yang mudah-mudahan dikasih Fibonacci extension 127,2%-nya ya, yaitu untuk RANC. Kemudian satu saham lagi ya, PRNA ya, karena tadi SAMF dan dia suspend, jadi saya kasih tambahan PRNA hari ini yang naiknya lumayan tinggi ya. Yang sudah punya kira-kira pasang stop loss-nya di mana, 168 ya, seperti itu ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kira-kira beli nggak kalau untuk
PRNA seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Ini ya saya gambarkan ya. Satu, ini nggak tepat banget ya, yang merah ini pokoknya ya. Ini 2, kemudian 3, suka banget ya. Hijau juga dia panjang, ekornya panjang gini ya. Kemudian ini merah juga panjang gitu ya. Yang terakhir pun 3 malah di sini, 1, 2, 3 ya, seperti ini ya. Yang mau PR weakness ya, ada 2 pilihan sih. Tunggunya di area sekitar sini ya. Ini yang saya kotakin, ini kurang lebih di area sekitar 135 sampai 145, atau sekalian tunggu di area ini ya. Ini kurang lebih 115 sampai tengah 125 lah kurang lebih. Jadi tunggu di 2 area ini ya, PR weakness ya. Yang nggak berani buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kemudian yang berani buy high sell higher, Pak Sunar, saya belinya kapan gitu ya. Gampang sih, kita kasih acuan yang high-nya sebelumnya ini ya. Ini 190, jadi naik ke atas 190 buy, naik ke atas 210 buy. Kemudian di sini kan ada 2 di sini swing high-nya. Di sini yang angkanya 214, di sini 220. Kita gunakan yang 220 aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 220, boleh tambah lagi boleh. Jadi belinya tambah average apa aja ya. Strateginya buy high sell higher. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di bawah ini ya, 135 sampai 145 ya tadi saya sebutkan ya. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu naik ke atas 190 beli, terus ke atas 210 beli, ke atas 220 beli ya, seperti itu ya. Atau kalau mau tunggunya ya di area kurang lebih sekitar area ini ya. Ini adalah titiknya kurang lebih resisten sebelumnya ya, 155 sampai 165 ya. Ya ada kemungkinan dia koreksi, kalau dia koreksi lagi ya, kalau dia turun ke bawah kita tunggu kalau dia mantul istilahnya, barusan kita buy ya. Buy weakness seperti itu ya. Jadi bukan tangkap pisau jatuh turun-turun pas Sunar, oh sudah kena berarti langsung buy, enggak ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil mantul istilahnya rebound ya. Jadi naik ke atas 190 buy, naik ke atas 210 buy, naik lagi ke atas 220 buy ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, cukupnya aja. Memang kalau secara teknikal dia trennya masih up ya. Sebenarnya dia sideways di bawahnya ini ya, di bawahnya 168 dia masih sideways. Sideways-nya panjang ya, lebar ya. Di area mana ya ini? Ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ya. Jadi dia sudah berhasil breakout untuk hari ini ya. Naik ke atas 168. Sesi 1 sudah mulai ya. Kurang lebih sekian penjelasannya. Terima kasih.